Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri, nama saya Angga Satria Nugraha, NIM 0500097656, asal UPI BJJ, Bandar Lampung, jurusan Agribisnis, bidang minat komunikasi dan penyuluhan pertanian. Izin mengerjakan tugas 3 mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. Pertanyaan pertama adalah mengapa tujuan komunikasi yang jelas merupakan hal yang penting. 1. Tujuan komunikasi adalah memberikan arah yang jelas dalam penyampaian pesan. Hal ini dapat membantu kita untuk fokus pada apa yang ingin kita sampaikan. Yang kedua, dengan tujuan yang jelas, kita dapat menyusun pesan dengan lebih terstruktur, sistematis, sehingga dapat meningkatkan kualitas komunikasi dan mempermudah menerima pesan untuk ditangkap maksud dan tujuan pesan yang kita sampaikan. Yang ketiga adalah tujuan yang jelas memungkinkan kita untuk mengukur keberhasilan komunikasi. Dengan ini, kita dapat membandingkan hasil yang dicapai dalam komunikasi dengan tujuan yang telah kita tetapkan agar komunikasi itu lebih efektif. Yang keempat adalah dengan tujuan komunikasi yang jelas dapat meningkatkan motivasi baik informan maupun audien terkait apa yang ingin kita capai. Dan yang kelima adalah dengan tujuan komunikasi yang jelas dapat membantu menghindari kesalahpahaman. Hal ini penting untuk membangun komunikasi yang efektif dan menjalin hubungan yang lebih positif. Kesimpulannya, tujuan komunikasi yang jelas merupakan kunci untuk komunikasi yang lebih efektif dengan tujuan yang jelas. Jadi kita dapat menyampaikan pesan dengan lebih terarah dan terstruktur, meningkatkan kualitas komunikasi dan pemahaman audiens, mengukur keberhasilan komunikasi dan melakukan perbaikan, meningkatkan motivasi, dan menghindari kesalahpahaman dan membangun hubungan yang lebih positif. Untuk pertanyaan kedua adalah kategori adaptor yang membutuhkan perhatian dari penyuluh. Jelaskan alasannya. Ya, dalam teori adopsi inovasi terdapat 5 kategori adaptor. Yang pertama adalah inovator. Inovator ini adalah kelompok yang pertama kali mengadopsi inovasi. Mereka biasanya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Yang kedua itu adalah early adopter. Kelompok ini merupakan kelompok kedua dalam mengadopsi inovasi. Mereka umumnya pemimpin opini dalam komunitas mereka. Yang ketiga adalah early majority. Kelompok ini yang terbesar dan mengadopsi inovasi setelah early adopters. Mereka umumnya rasional dan mempertimbangkan manfaat dan resiko inovasi sebelum mengadopsinya. Yang keempat adalah late majority atau kelompok yang terakhir mengadopsi inovasi. Mereka umumnya kaku terhadap perubahan dan membutuhkan lebih banyak informasi dan bujukan untuk mengadopsi sebuah inovasi. Yang kelima adalah laggards. Kelompok ini tidak pernah mengadopsi inovasi. Mereka umumnya resisten terhadap perubahan yang rendah. Jadi untuk kategori yang paling membutuhkan perhatian dari penyuluhan adalah late majority, yaitu kelompok ini yang lebih kaku terhadap perubahan dan membutuhkan lebih banyak informasi dan bujukan untuk mengadopsi inovasi. Mereka mungkin memiliki kekhawatiran tentang biaya, resiko, kompatibilitas dengan teknologi yang sudah ada, dan kita juga perlu memberikan informasi yang komprehensif dan menjawab pertanyaan mereka dengan sabar dan membangun kepercayaan, sehingga dapat mendorong mereka untuk mengadopsi inovasi. Yang kedua yaitu kelompok laggards. Kelompok ini memang resisten terhadap perubahan. Mereka biasanya lebih primitif. Mereka mungkin memiliki keterbatasan sumber daya, akses informasi yang rendah, dan kurangnya motivasi. Penyuluhan perlu menggunakan pendekatan yang lebih personal dan berfokus pada pembangunan hubungan dengan kelompok. Jadi kita dapat menunjukkan manfaat inovasi secara langsung dan membantu mereka mengatasi hambatan untuk mengadopsinya. Pertanyaan ketiga adalah dari beberapa pendekatan penyuluhan mana yang paling baik dan jelaskan alasannya. Untuk menentukan pendekatan penyuluhan pertanian terbaik merupakan hal yang sangat kompleks karena tergantung pada berbagai faktor seperti karakteristik wilayah dan petani, tujuan penyuluhan, yaitu sumber dayanya, terus berupa dana, tenaga, penyuluh, dan infrastruktur. Dan beberapa pendekatan penyuluhan memiliki keunggulan dalam situasi tertentu juga. Yang pertama adalah pendekatan konvensional. Kelebihannya lebih sederhana, mudah diterapkan, dan tidak memerlukan banyak sumber daya. Kekurangannya namun ada kekurangannya, kurangnya interaktif, kurang fokus pada kebutuhan individu, dan kurang efektif untuk mengadopsi teknologi terbaru. Yang kedua adalah pendekatan latihan dan kunjungan. Kelebihannya lebih interaktif dan memungkinkan demonstrasi langsung. Tapi kekurangannya yaitu membutuhkan lebih banyak waktu, tenaga, dan sumber daya dibandingkan pendekatan yang konvensional. Untuk ketiga, pendekatan perguruan tinggi.
Kelebihannya menyediakan pendidikan formal dan sistematis bagi petani. Kekurangannya kurang praktis dan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Keempat adalah pendekatan komoditas dan sistem produksi. Kelebihannya berfokus pada peningkatan produksi komoditas dan sistem produksi secara keseluruhan. Kekurangannya tidak selalu mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan lainnya. 5 adalah pendekatan pembangunan pertanian terpadu. Kelebihannya adalah melihat pertanian dalam konteks yang lebih luas, mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Secara kekurangan, mereka terlalu kompleks dan membutuhkan koordinasi baik antar berbagai pihak yang membutuhkan dalam pencapaian hasil. Yang keenam adalah pendekatan pembangunan desa terpadu. Kelebihannya melihat desa sebagai keseluruhan, kekurangannya kompleks dan membutuhkan koordinasi. Yang ketujuh adalah pendekatan otonomi daerah. Kelebihannya memberikan otonomi kepada daerah untuk merancang dan melaksanakan program penyuluhan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Kekurangannya membutuhkan kapasitas dan sumber daya yang memadai di tingkat daerah dan berisiko menjadi disparitas antar daerah. Jadi kesimpulannya, tidak ada pendekatan penyuluhan yang terbaik secara universal. Pendekatan yang paling efektif adalah pendekatan yang tepat untuk situasi dan konteks yang spesifik. Penyuluh itu perlu mempertimbangkan berbagai faktor dan memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah dari petaninya masing-masing. Sehingga pelayanan dalam penyuluhan itu akan berjalan lebih efektif ketika bisa sesuai dengan kebutuhan yang dilihat dari faktor-faktor yang ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.